warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Khaira dengan NIM 2504100070 dari Unit 3 semester 1. Saya akan menjelaskan judul materi saya, yaitu Negara dan Penegakan Hukum melalui mengkaji teori sehingga kita mampu menjadi warga negara yang baik. Yang pertama ada pengertian negara dan penegakan hukum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan negara hukum adalah segala bentuk kekuasaan dan tindakan pemerintah yang harus didasarkan atau diutamakan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Namun, negara hukum tidak akan berjalan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang konsisten. Nah, penegakan hukum itu sangat penting. Mengapa dikatakan sangat penting? Karena jika hukum ditegakkan dengan adil, masyarakat jadi merasa aman dan hak-haknya itu terlindungi. Dan jika kita mengerti lebih dalam lagi tentang hukum, kita bisa belajar dari berbagai teori. Contohnya adalah teori keadilan, yaitu mengajarkan kita untuk berlaku adil kepada orang lain. Teori kepastian hukum membuat kita mengetahui bahwa aturan harus jelas dan tegas. Nah, ada beberapa teori-teori negara dan penegakan hukum. Yang pertama, yaitu teori kedaulatan Tuhan, di mana negara diciptakan oleh Tuhan sebagai wakilnya untuk menyelenggarakan ketertiban dan juga keamanan hukum. Oleh karena itu, negara memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi hukum kepada pelaku-pelaku kejahatan. Dan juga penegakan hukum dalam sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban saja, tetapi juga untuk menegakkan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini berasal dari Tuhan. Contohnya, meskipun saat ini banyak negara yang menganut kedaulatan rakyat, beberapa negara di dunia dan juga pemikiran pada pembukaan Undang-Undang 1945 serta Pancasila, khususnya sila pertama, menunjukkan adanya unsur-unsur kedaulatan Tuhan dalam konteks yang berbeda. Contohnya, di Indonesia, Pancasila menempatkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan utama, yang kemudian memengaruhi cara pandang dan dalam penegakan hukum. Yang kedua, teori hukum pembangunan, di mana teori ini lebih ditekankan kepada warga negara dan pemerintah, sama-sama membutuhkan pendidikan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Warga negara yang baik berperan aktif dalam menciptakan dan juga menegakkan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan hanya menjadi objek hukum semata. Dan yang ketiga, ada teori hukum alam, yaitu di mana teori ini lebih ditekankan pada hukum yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan keadilan yang bersifat universal dan juga abadi. Berikutnya ada peran dari negara dan juga penegakan hukum dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Nah, peran negara dan juga penegakan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara adalah untuk melindungi hak-hak warga negara, menjaga ketertiban dan keadilan, serta memastikan kewajiban dilaksanakan melalui tindakan hukum yang adil dan juga tegas. Nah, ada 4 poin yang penting dijelaskan terkait judul ini. Yang pertama, ada konsep negara dan hukum, di mana kekuasaan harus tunduk pada hukum dan setiap warga negara serta pemerintah terikat oleh hukum. Yang kedua, ada hak dan kewajiban negara, yaitu warga negara harus memahami hak dan kewajibannya agar dapat berinteraksi dengan hukum secara efektif dan juga bertanggung jawab. Yang ketiga, ada partisipasi dan pengawasan warga negara, yaitu warga negara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan atau diskriminasi. Yang keempat, ada tantangan dalam penegakan hukum, yaitu lemahnya kapasitas dan integritas, di mana kurangnya keahlian, keterampilan, dan moralitas menjadi hambatan dalam penegakan hukum.
Berikut tujuan dari negara dan penegakan hukum, yaitu untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial yang merupakan prinsip fundamental dalam sebuah negara. Integrasi teori dan praktik menuju warga negara yang baik. Apa sih yang dimaksud dengan integrasi itu? Integrasi adalah proses penyatuan elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Dan integrasi teori dan praktik ini menuju warga negara yang baik adalah tidak cukup hanya sekedar dipahami secara teoritis saja. Nah, maksud dari teoritis itu adalah sesuatu yang bersifat atau yang berdasarkan pada teori, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Dan teori hukum, teori kewarganegaraan, dan juga nilai-nilai moral yang diajarkan dalam pendidikan formal maupun non-formal akan menjadi sia-sia apabila tidak diterapkan oleh masyarakat dalam realitas sosial. Oleh karena itu, integrasi antara teori dan praktik merupakan langkah strategis dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang sesungguhnya. Berikut ada sedikit video tentang penegakan hukum sebagai upaya pemenuhan hak dan kewajiban. Berikut videonya. Dilakukan untuk menciptakan stabilitas keamanan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam upaya penegakan hukum demi mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, diperlukan lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Adapun lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan di Indonesia antara lain sebagai berikut. 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Kejaksaan. 3. Hakim. 4. Advokat. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing lembaga penegak hukum di Indonesia. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia. Adapun tugas utama polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tentang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Kejaksaan memiliki peran pokok dalam penegakan hukum, untuk menentukan suatu kasus atau perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah. Hakim adalah pejabat yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam memimpin suatu persidangan. Tugas, fungsi, dan kewenangan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hakim disebut sebagai penegak hukum karena hakim memiliki kewenangan untuk mengadili seseorang yang melanggar hukum. Advokat merupakan profesi seseorang yang memberikan jasa hukum, dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum bagi orang yang membutuhkan bantuan hukum dalam proses peradilan. Advokat sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Selain institusi atau lembaga tersebut, di Indonesia masih terdapat lembaga penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan lainnya yang memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia merupakan lembaga di bawah kekuasaan yudikatif, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.